Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mutmainah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas C. Di sini saya akan menyampaikan monolog saya tentang dalam filsafat ilmu mengenai kasus keempat, yaitu tentang berbagai tanggapan organisasi keagamaan yang beragam tentang pemanasan global dan perubahan iklim. Jadi, di tengah peningkatnya kesadaran dunia mengenai pemanasan global dan perubahan iklim, berbagai organisasi keagamaan memberikan tanggapan yang berbeda-beda. Di satu sisi, ada organisasi yang justru terkesan mengabaikan bukti-bukti ilmiah tentang krisis lingkungan ini. Mereka beranggapan bahwa isu-isu semacam ini bisa mengalihkan perhatian mereka dari ajaran inti dan misi spiritualitas agama. Pesan-pesan mereka lebih banyak menekankan pada pentingnya iman dan harapan dalam menghadapi tantangan hidup, tetapi nyaris tidak menyinggung persoalan lingkungan secara serius. Akibatnya, masalah perubahan iklim ini sering dianggap sebagai sesuatu yang di luar dari lingkup agama. Namun ada juga organisasi keagamaan yang bersikap sebaliknya. Mereka aktif dalam kampanye pelestarian lingkungan, menjalankan program konservasi, dan ikut menyuarakan kebijakan publik yang lebih ramah terhadap bumi. Bagi mereka, menjaga lingkungan bukan sekadar persoalan teknis atau ilmiah, tetapi juga masalah moral dan spiritual. Mereka melihat bumi sebagai amanah dari Tuhan dan manusia sebagai makhluk yang diberikan tanggung jawab untuk merawatnya. Lalu, kenapa bisa ada perbedaan sikap yang begitu besar di antara dua kelompok ini? Nah, disinilah filsafat ilmu bisa membantu kita memahami akar perbedaannya. Dalam konteks ini, epistemologi membantu kita memahami bagaimana organisasi keagamaan memandang pengetahuan dan kebenaran. Sebagian kelompok keagamaan masih berpijak pada pandangan bahwa satu-satunya sumber kebenaran adalah wahyu, pengetahuan yang tidak berasal dari kitab suci atau tidak sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut, seringkali dianggap tidak valid atau bahkan membahayakan bagi iman. Sains dalam pandangan ini dianggap terbatas, sementara wahyu yang bersifat absolut dan final. Maka data ilmiah tentang perubahan iklim bisa mudah dikesampingkan, apalagi jika dianggap bertentangan dengan tafsir agama yang sudah terkenal gitu. Sebaliknya, ada juga kelompok yang menerima sains sebagai bagian dari pengetahuan yang sah, yang biasanya berpandangan bahwa wahyu dan akal bisa berjalan beriringan. Mereka melihat bahwa ilmu pengetahuan modern, sepanjang tidak menafikan nilai-nilai moral, justru bisa membantu manusia memahami ciptaan Tuhan secara lebih mendalam. Mereka menerima bahwa metode ilmiah seperti observasi, eksperimen, dan verifikasi adalah alat untuk menggali kebenaran empiris. Kebenaran agama tidak harus bertentangan dengan fakta ilmiah, karena keduanya bekerja dalam lingkungan yang berbeda, tapi juga bisa saling menguatkan gitu. Selain soal sumber kebenaran, perbedaan sikap terhadap isu lingkungan juga muncul dari perbedaan cara pandang akibat hakikat realitas, atau dalam istilah filsafat disebut ontologi. Bagi kelompok yang tidak terlalu memperhatikan lingkungan, realitas alam ini sering dianggap sebagai sarana atau fasilitas yang diciptakan untuk manusia. Alam dilihat secara utilitarian, yaitu sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan sepuasnya, karena keberadaannya memang untuk melayani kebutuhan manusia. Tetapi kelompok lain memandang alam sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang memiliki nilai tersendiri, bukan hanya sarana tetapi juga entitas yang mempunyai kedudukan spiritual dan simbolik.
gitu. Dalam pandangan ini manusia tidak ditempatkan sebagai penguasa mutlak, melainkan sebagai khalifah, pemimpin sekaligus penjaga yang harus mempertanggungjawabkan tindakannya terhadap bumi. Cara pandang ini juga mengubah orientasi hidup manusia dari yang sebelumnya eksploitatif menjadi lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan yang ditinggali manusia. Dari yang sebelumnya merasa berhak menjadi merasa terikat oleh tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan sekitar, lingkungan di mana manusia ini hidup di dalam bumi. Krisis iklim dalam kerangka ontologis ini bukan cuma soal suhu atau karbon, tetapi juga cermin dari relasi yang tidak sehat antara manusia dan alam. Hubungan yang semestinya harmonis telah berubah menjadi relasi dominasi dan perusakan. Kemudian selanjutnya ada aksiologi, yaitu cabang filsafat yang membahas nilai dan tujuan dari pengetahuan. Aksiologi ini menjadi sangat penting dalam melihat bagaimana ilmu digunakan dalam konteks lingkungan. Pertanyaan sederhana seperti untuk apa kita hidup, untuk apa kita tahu bahwa bumi ini sedang rusak kalau tidak ada nilai yang menggerakkan kita untuk bertindak. Kelompok agama yang pro lingkungan ini umumnya menanamkan nilai-nilai moral seperti tanggung jawab, keadilan antara generasi, kesederhanaan, dan keseimbangan. Pengetahuan tidak berhenti di otak tetapi sampai ke hati gitu. Ilmu pengetahuan menjadi alat, sementara agama menjadi kompas untuk etika. Sebaliknya, kalau aksiologi ini tidak hadir, maka ilmunya hanya menjadi data, tidak menyentuh tindakan gitu, tidak mengubah perilaku. Padahal dalam isu lingkungan, perubahan nyata hanya bisa terjadi jika ilmu dan nilai bertemu. Jadi melihat itu semua, kita bisa menyembuhkan bahwa agama dan sains tidak harus berada dalam konflik. Justru sebaliknya, keduanya bisa saling menguatkan. Yang dibutuhkan adalah dialog antar disiplin. Ilmuwan bisa menjelaskan data, metode, dan resiko lingkungan yang dengan cara yang jelas gitu. Tokoh agama juga bisa menerjemahkan data-data tersebut yang disampaikan oleh ilmuwan menjadi panggilan etis yang dapat lebih dimengerti oleh masyarakat atau dimengerti oleh umat yang tidak terlalu percaya dengan sains gitu. Pendidikan juga penting karena lembaga keagamaan ini bisa mulai mengintegrasikan isu lingkungan ke dalam pendidikan formal maupun informal, seperti dalam khutbah, pelajaran agama, dan kegiatan sosial. Di situ sains dan agama bisa hadir bersama-sama. Dan yang terakhir adalah aksi nyata bersama, seperti gerakan tanam pohon, kampanye anti sampah plastik, hingga pengelolaan limbah. Hal ini bisa menjadi titik temu antara nilai spiritual dan kebutuhan ilmiah. Jadi filsafat ilmu ini tidak memberikan solusi teknis terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan kerangka berpikir yang lebih luas dan dalam tentang bagaimana kita bisa memahami pengetahuan, bagaimana kita memaknai keberadaan, dan bagaimana kita memutuskan untuk bertindak. Memahami aspek epistemologi, kita bisa menghargai berbagai cara untuk memperoleh pengetahuan dan menjembatani kesenjangan antara wahyu dan akal. Dengan pendekatan ontologis, kita diajak melihat bahwa hubungan manusia dan alam ini adalah relasi yang penuh makna. Jadi bukan sekedar transaksional dan bukan cuma sekedar transaksional gitu. Dan dengan menyadari dimensi aksiologis, kita terdorong untuk memastikan bahwa pengetahuan dan iman harus membawa kebaikan, bukan hanya untuk manusia tetapi juga untuk seluruh ciptaan Tuhan gitu. Menjaga lingkungan bukan hanya soal kebijakan atau teknologi, tetapi juga soal cara berpikir, cara memandang, dan juga cara kita untuk bertanggung jawab atas
bumi yang telah diamanahkan gitu. Karena itulah sebabnya agama dan sains bila disatukan secara kritis dan terbuka bisa menjadi kekuatan yang luar biasa untuk menyelamatkan bumi ini, yaitu rumah tempat kita tinggal di bumi. Sekian penjelasan mengenai perbedaan pendapat organisasi keagamaan terhadap isu perubahan iklim dan pemanasan global, dan bagaimana filsafat ilmu dapat digunakan untuk menilai konflik antara sains dan agama dalam konteks pendidikan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.